Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Setiadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Perkenalkan, nama saya Amelia Yunita yang bertindak selaku moderator dan sekaligus pemateri pertama dengan materi siklus hidup produk. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah suatu konsep pentingnya yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk, seperti halnya dengan manusia. Suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus hidup produk atau yang sering disebut produk life cycle ini yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Baik, saya Giti Wahyuni. Saya akan membaca materi yang berjudul tahapan-tahapan siklus hidup produk. Setiap produk biasanya memiliki masa daur hidup yang berbeda, pendidikan maupun penurunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut merupakan tahapan-tahapan siklus hidup sebuah produk, yaitu yang pertama ada tahap perkenalan. Itu tahap perkenalan adalah sebuah tahap awal perusahaan dalam memperkenalkan produknya kepada konsumen. Pada tahap ini, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang ini dijual umumnya barang baru karena masih berada pada tahap permulaan. Ciri-ciri umum pada tahap ini adalah penjualan yang masih rendah, terus volume pasarnya berkembang lambat, tingkat kegagalan relatif tinggi. Banyak yang melakukan modifikasi produk dalam pengujian dan pengembangan karena problem yang timbul tidak seperti yang diramalkan, dan mungkin pula disebabkan pemahaman yang keliru tentang pasar, biaya produksi, promosi dan pemasaran sangat tinggi, serta distribusi yang masih terbatas. Adapun juga dalam tahapan ini juga terdapat beberapa strategi yang biasanya diterapkan oleh perusahaan. Di antaranya yaitu ada yang pertama, strategi menyaring cepat, dan yang kedua ada strategi menyaring lambat. Yang ketiga, strategi penetrasi cepat. Terus yang terakhir ada strategi penetrasi lambat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardiana selaku pemateri ketiga. Saya akan membacakan dua tahap, yaitu tahap pertumbuhan dan tahap kedewasaan. Yang pertama itu tahap pertumbuhan atau growth. Jika produk baru menarik perhatian dan cukup memuaskan konsumen, penjualan mulai memanjak secara cepat. Selama tahap ini, produk mulai memperlihatkan laba, pesaing juga mulai mengikuti dan mengeluarkan produk versi mereka. Tapi tahap ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pertumbuhan cepat dan pertumbuhan lambat. Pertumbuhan cepat, tahap rapid growth ini ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Tidak semua produk baru dapat mencapai tahap ini, bahkan tidak sedikit produk baru yang gagal di tahap awal. Yang kedua, pertumbuhan lambat. Pada tahap ini penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun, sebagian besar pasar telah dijangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen.
Baik, tahap selanjutnya itu tahap kedewasaan atau maturity. Tahap kedewasaan merupakan titik puncak kejayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan peningkatan volume penjualan yang sangat tinggi. Pada tahap ini, produk perusahaan sudah dikenal dengan baik oleh konsumen, sehingga usaha promosi amat sedikit perannya dalam meningkatkan atau menambah volume penjualan. Tetapi penjualan dalam tahap ini sangat sensitif terhadap pertumbuhan perekonomian. Pasar semakin tergmentasi sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda. Dalam berbeda yang dimaksud yaitu lainnya. Umumnya tahap ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu kedewasaan, pertumbuhan atau growth maturity. Kedua, kedewasaan stabil atau stabili maturity. Yang ketiga, kedewasaan mengusang atau decaying maturity. Terima kasih, saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Randi. Saya akan melanjutkan materi pada tahap penurunan decline. Penjualan perusahaan yang semakin bergerak ke arah penurunan merupakan gejala tahap decline dalam PLC. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan selera pasar, produk substitusi diterima konsumen, baik dan dalam negeri maupun dan luar negeri, dan perubahan teknologi. Sejumlah alternatif dapat dilakukan pada tahap akhir PLC ini. Namun perlu diperhatikan bahwa pilihan alternatif haruslah didasarkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan serta daya tarik industri bagi perusahaan. Alternatif tersebut diantaranya adalah: pertama, menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Kedua, mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. Ketiga, mencari pasar baru. Keempat, tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Selain alternatif di atas, dalam tahap penurunan juga terdapat beberapa strategi, yaitu yang pertama, memperbarui barang atau dalam arti fungsinya. Yang kedua, meninjau kembali dan memperbaiki program pemasaran serta program produksi agar lebih efisien. Yang ketiga, menghilangkan ukuran, warna, dan model yang kurang baik. Yang keempat, menghilangkan sebagian jenis barang untuk mencapai laba optimum pada barang yang sudah ada. Yang terakhir, yaitu meninggalkan sama sekali barang tersebut. Contohnya produk elektronik yang sedang mengalami penurunan adalah CPU atau personal komputer yang saat ini digantikan oleh laptop. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu siklus hidup produk merupakan sebuah gambaran proses kehidupan sebuah produk selayaknya makhluk hidup. Sebuah produk juga melalui tahapan kelahiran hingga kematian atau yang sering disebut penurunan. Tahapan-tahapan yang dilalui oleh sebuah produk terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan perkenalan, yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan, dan yang ketiga adalah tahapan kedewasaan atau yang sering disebut tahapan penurunan. Namun, perusahaan biasanya mempunyai strategi-strategi yang baik dalam menghadapi setiap tahapan siklus yang akan dilalui oleh produk-produknya. Baik, itulah tadi presentasi singkat dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.